Gimana rasanya waktu lu diminta sama atasan lo datang ke ruangannya dia untuk ngomongin soal performance review? Deg-degan? Berasa mau disidang? Berasa mau dihakimi? Tenang, lo gak sendirian. Di video kali ini gue mau kasih lo 4 tips gimana caranya supaya performance review lo lebih menyenangkan. Kembali lagi bersama gue Franky Wijaya dari Bestari Consulting, berkolaborasi dengan SMK Studios, masih berusaha nih menghasilkan konten-konten seru tentang pengembangan diri di dunia profesional yang bisa lo praktekin di dalam organisasi atau kantor lo sehari-hari. So, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan tentang update dari kita. Here is Lika-Liku Kantor. Disclaimer dulu ya, bahwa yang namanya performance review itu setiap perusahaan rentang waktunya beda-beda. Ada yang gue tahu 3 bulan sekali. Nggak banyak perusahaan yang berani kasih performance review 3 bulan sekali. Tapi rata-rata mereka kasih review tuh 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Dan bedain ya sama meeting mingguan ya. Karena beberapa bilang bahwa ya gue di review kok tapi tiap minggu. Bukan review tiap minggu, itu namanya meeting mingguan. Jadi beda banget nih. Nah buat lu yang masih awam banget tentang yang namanya review tahunan atau review kinerja, bentukannya seperti apa sih? Gue mau kasih lihat lu sebuah form yang rata-rata dipegang sama HR atau enggak atasan lo langsung. Ini formnya. Nah, di form ini semua berisi tentang hal-hal apa aja sih yang dinilai atau yang diekspektasikan dari lu, terlepas dari target-target. Karena target itu pasti. Tapi selain target tuh apa lagi sih? Nah, itu adalah yang lo bisa lihat di dalam form. Jadi jangan khawatir. Semua catatan-catatan lo terhadap perilaku lo, achievement-achievementnya lo, apa aja yang lo lakukan salah mungkin atau apa yang lo lakukan benar, bisa jadi terrecord sama atasan lo dan juga oleh HR. Nah sekarang gimana caranya supaya pengalaman review kerjaan lo itu menyenangkan? Here tips number 1. Talk about your achievement. Karena ini penting. Yang namanya review kerjaan, review kinerja, atasan lo itu pengen tahu lo tuh udah ngapain aja sih. Nah lo harus bisa buktiin lo ngapain aja lewat achievement, lewat evidence, lewat bukti bahwa apapun proses yang lo kerjakan ada hasilnya. Nah dalam review kinerja, achievement itu menjadi salah satu faktor krusial untuk lo bicarakan. Lo bisa bicara tentang apa aja yang sudah lo lakukan, lo tanya sama atasan lo, dari achievement ini what do you think? Dari achievement ini apa yang bisa gue lakukan lebih banyak lagi, lebih baik lagi, apakah ini sudah sesuai sama ekspektasi lo atau enggak. So lo bisa ceritakan begitu banyak achievement atau hal-hal yang lo lakukan yang bisa jadi atasan lo tuh gak notice. Karena trust me, apalagi kalau perusahaan lo tuh baru ngelakuin performance reviewnya setahun sekali. Lo bayangin gak sih kalau 2 tahun sekali? Setahun sekali aja gini, lo di review bulan Desember. Seberapa yakin atasan lo sadar dan inget apa yang lo lakukan waktu Januari kemarin? Kalau lo nggak coba recall, kalau lo nggak coba ungkapkan, kalau lo nggak kasih bukti-bukti kepada atasan lo, jangan salahin kalau penilaian lo tuh nggak bagus-bagus amat. Karena gini, penilaian nggak bagus-bagus amat seringkali terjadinya karena penilaian di akhir tahun. Yang diingat kurang lebih berapa bulan sebelum sih? Paling 3 bulan sebelum, ya nggak? Oktober, November, Desember. Pas banget nih kalau Oktober, November, Desember atau kuartal terakhir performance lo lagi bagus. Bisa jadi penilaian lo bagus. Tapi gini, Q1, Q2, Q3 lo bagus banget. Tapi Q4 lo lagi busuk nih kerjaan lo. Yang dilihat pasti apa? Q4. Kalau lo nggak coba jelasin achievement yang lo kerjain waktu Q1, Q2, Q3, atasan lo akan lebih memilih melihat performance lo di Q4. Dan naruh itu dalam performance review. Yang kedua, goal setting. Nah ini juga gak kalah pentingnya bahwa lu harus bisa ngobrolin apa yang jadi ekspektasi atasan lo terhadap kinerja lo di masa mendatang. Di kuartal berikutnya, di tahun berikutnya, goalnya apa nih? Apa tema besar terhadap gue? Lo mau apain nih gue? Lo mau misalnya ya ini bisa jadi muncul loh dalam performance review. Gue pengen promosi lo 2 tahun lagi. Jadi tahun depan gue pengen lo project ini lo pegang ya.
Lo jadi tahu nih goal lo di tahun depan, lo akan diekspektasikan mengerjakan seberapa besar project, seberapa banyak kerjaan, karena lo tahu goalnya mau kemana. Gue inget banget tahun 2013, 2014 gue lupa. Waktu gue melakukan one-on-one performance review sama atasan gue cuma ngomong kayak gini, gue pengen lu jadi manajer 2 tahun lagi dari sekarang. So, mulai awal tahun depan, gue gak pengen lo cuma kerjain kerjaan yang kemarin lo kerjain. Gue akan tambahin kerjaan ke lo dan expect lo akan overwhelm sama kerjaan lo. Buat gue happy banget. Satu, gue tahu gue akan dipromosi dalam jangka waktu tertentu. Dua, gue dinilai terhadap kerjaan-kerjaan yang gue belum pernah kerjain sebelumnya. Buat gue happy karena gue enlarge kapasitas gue. So, goal setting menjadi penting. Jadi lo tahu apa yang diekspektasikan dari kerjaan lo di masa depan. Karena menurut gue yang bagian paling berat dari performance review itu bukan di reviewnya. Bukan di waktu setengah jam, 1 jam ketika one-on-one review. Tapi bagian terberatnya adalah after performance review, apa yang kita lakukan. Nah kalau lo gak punya bayangan apa yang harus lo lakukan after performance review, you lost the message. Lo hilang konteksnya, lo hilang pesannya. Bahwa yang namanya performance review harusnya ketika lo keluar dari ruangan meeting, lo jadi tahu lo harus ngelakuin apa. So tanya sama atasan lo, diskusi sama atasan lo tentang goal setting apa yang harus lo buat, harus lo kerjain dalam jangka waktu ke depan. Yang ketiga, ini bagian paling nyenengin buat hampir semua orang. Talk about raise. Ngobrolin soal kenaikan gaji. Kapan lagi lo punya waktu yang formal untuk lo ngomongin kenaikan gaji. Jadi jangan cuma sekedar ngomongin di belakang, nih gaji gue kok gak naik-naik ya. Ngomongin langsung ketika performance review. Tapi dengan satu catatan ya. Tadi kan gue bilang bahwa yang namanya performance review itu beda-beda jangka waktunya. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun. Pastikan ketika lo ngomongin soal kenaikan gaji, pastikan lo ngomongin ini di akhir tahun ya. Penilaian kinerja lo di akhir tahun. Jangan sampai misalnya perusahaan lo mengenal performance review per quarter. Jangan sampai akhir quarter 1 baru kerja 3 bulan lo udah ngomongin kenaikan gaji. Gak fair juga buat perusahaan lo. Jadi lo harus tahu waktu juga. Lo harus tahu momen di akhir tahun. Lo jelasin semua achievement lo. Udah jelasin, udah ngobrolin, diskusiin tentang clear goal ke depannya seperti apa. Dan talk about the race. Bu, Pak, saya yakin dengan achievement saya seperti ini, saya eligible untuk bisa dapetin raise atau kenaikan gaji. What do you think? Jadi diajak lagi diskusi. Pak, kapan ya kira-kira besaran kenaikan gaji yang saya bisa terima seperti apa? Kalau emang ternyata dalam one-on-one itu ngomongin soal promosi, lu juga jangan malu ngobrolin, boleh tahu nggak Pak, kompensasi atau paket yang saya terima akan seperti apa? Bedanya sampai sejauh apa? Justru kalau lo malu, lo nggak akan dapat gambaran apapun tentang kompensasi paket gaji yang akan lo dapetin di masa mendatang. So jangan malu, dan ini adalah waktu yang tepat untuk lo ngomongin soal salary lo. Gue inget banget gue pernah ngobrol sama atasan gue tentang gaji. Dan waktu itu one-on-one review. Dan gue bilang gini sama atasan gue, boleh nggak gue naik gaji significantly, menurut gue significantly, karena gue merasa kebutuhan gue dan semua pengeluaran gue udah nggak bisa balance dengan gaji yang gue dapat. Tapi gue ngomong kayak gitu gak semerta-merta tanpa apapun. Gue ngomong kayak gitu karena gue bilang, karena gue udah ngelakuin achievement yang seharusnya bisa memberikan dampak buat departemen divisi kita, kantor kita lebih baik lagi. Because of my achievement, boleh gak gue terima raise gaji yang significantly menurut gue. Dan diskusi itu akhirnya dibahas ke posisi yang lebih tinggi lagi dari atasan gue. Jadi ketika ada obrolan kenaikan gaji, buka apa yang lo rasakan, tapi harus sama dengan achievement yang udah lo lakukan. Kalau lo merasa bahwa lo belum ngerjain apa-apa dan lo minta significantly naik gaji, kayaknya ada yang salah nih. Yang keempat, kalau tadi kita udah ngomongin yang enak-enak nih, ngomongin soal kenaikan gaji, yang keempat nih biasanya nggak terlalu favorable untuk orang lakukan, yaitu adalah kasih atasan lo feedback. Biasanya ini nggak terlalu menyenangkan karena nggak terbiasa di budaya kita untuk kasih atasan kita masukan. Tapi gini,
perlu digarisbawahi tebel-tebel bahwa ketika memberikan masukan, lo juga harus tetap bisa respect sama atasan lo. Ngobrolin, diskusiin apa yang selama ini menurut lo nggak nyaman dengan gaya atasan lo. Misalnya, lo bisa bilang begini, Pak, saya tahu saya salah, tapi saya tidak terlalu nyaman kalau kesalahan saya diumbar di teman-teman yang lain. Jadi boleh nggak Pak, kalau next time kalau saya salah, Bapak lebih baik panggil saya ke ruangan Bapak untuk kasih tahu apa yang harus saya lakukan berikutnya. Hal seperti itu akan ngebantu hubungan lu dan atasan lo become better. Karena lo jadi tahu nih apa yang bisa diubah atau apa yang bisa dikerjakan bersama antara lu dengan atasan lo. Kalau lo ngerasa meeting terlalu sering misalnya, atau kalau lo merasa nggak pernah ada apresiasi dari semua tindakan baik, atau lu merasa ada konflik nih di dalam tim tapi atasan lo nggak pernah bantu untuk resolve those conflicts, menurut gue ini adalah waktu yang tepat untuk lo bisa komunikasikan ekspektasi-ekspektasi lo kepada atasan lo with respect. Karena dengan begitu lo akan bangun budaya yang akan membuat suasana kerja akan jadi jauh lebih kondusif dan lebih menyenangkan. Jadi kalau atasan lo gak pernah nanya tentang feedback dia ke lo, ya kenapa gak lo yang mulai? Tapi sekali lagi, with respect. 4 tips tadi menurut gue bisa ngebantu kita semua untuk bisa ngebangun budaya yang lebih konstruktif terhadap performance review. Jadi lo gak kayak anak SD yang lo dipanggil ke ruangan atasan lo, kemudian dikasih tahu nilai lo seperti apa, lo terima raport, kemudian lo pulang gitu. Ini bukan lagi taman kanak-kanak, ini bukan lagi sekolah dasar, ini adalah sebuah perusahaan yang dimana gua, lo, kita semua harus berkembang menjadi lebih baik lagi. So, waktu untuk performance review harusnya bisa menjadi waktu yang tepat buat kita untuk tahu hal-hal apa aja yang membuat kita bisa berkembang. Emang sih, asik atau enggaknya ngobrol lo sama atasan, semua tergantung sama atasan masing-masing. Tapi at least kalaupun nggak asik-asik banget, masih terkesan gayanya formal, tapi seenggaknya bisa dong kita bikin suasananya lebih konstruktif. Ngobrolin achievement lo seperti apa, ngomongin goal lo ke depannya seperti apa, eligible untuk lo ngomongin soal kenaikan gaji, sedikit-sedikit nyerempet soal apa sih yang lo harapkan tim ini, atasan lo bisa lakukan untuk lo dan pengembangan tim lebih baiknya. Kalau nggak asik, at least konstruktif. Sekarang balik lagi ke nggak semua perusahaan ternyata punya performance review. Ada perusahaan-perusahaan yang fokusnya cuma 3, profit. Nggak ada tuh performance review di kepala mereka. Buat gue gini, pastikan lo ngerti lo tuh bukan sapi perah. Lo itu berhak untuk dapat masukan. Lo berhak untuk dapat hal-hal apa aja yang sudah lo lakukan dengan baik, apa aja yang perlu lo improve, apa aja yang mungkin bisa jadi masukan buat lo, obrolan-obrolan tentang kenaikan gaji, lo berhak terhadap momen-momen itu. Kalau misalnya nggak ada performance review, ya buat aja momen itu. Buat aja kondisi misalnya Desember awal, Desember pertengahan sebelum libur panjang, lo ketemu sama atasan lo, minta waktu sama atasan lo, minta di review atas apa yang lo kerjakan sepanjang tahun ini. Lo berhak untuk dapat itu. Walaupun secara sistem tidak dilakukan sama perusahaan lo misalnya, lo berhak untuk dapat itu. So, punyai inisiatif untuk ngobrol langsung sama atasan lo. You will be surprised atas apa yang terjadi hasilnya. Dan lo berhak itu. Ingat, lo bukan sapi perah. Apapun kebijakan yang dilakukan sama perusahaan lo, ingat, yang paling berhak atas pengembangan diri lo adalah diri lo sendiri. Hopefully video ini bisa kasih insight buat lo terhadap apa yang terjadi dalam performance review dan apa aja yang bisa lo lakukan supaya performance review lo bisa menyenangkan atau seenggaknya bisa konstruktif. Tetap semangat dan hajar terus, jangan kasih kendor para professionals. See you.